Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini aku buat untuk nge-review bagaimana IndiHome di kecepatan 20 Mbps. Buat kalian yang penasaran mungkin yang 10 Mbps bisa cek video sebelum ini. Nanti saya deskripsikan di link untuk linknya. Nah, untuk yang 20 Mbps langsung aja kita tes. Pertama kita tes mungkin untuk penggunanya ya, usernya. Di sini saya eh kurang lebih penggunanya ada 6. Kita buka langsung. Bentar. Oke, nah di sini saya IndiHome 20 Mbps internet only, dan di sini kita lihat ada satu perangkat yaitu PC saya sendiri yang buat ngerekaman ini sendiri satu ya. Terus nanti WiFi-nya itu di sini ada yang connect sekitar 1, 2, 3. Ada laptop dan 2 handphone. Nah, di sini saya setting pengguna WiFi itu hanya untuk 6 orang karena di sini ada 3 orang, maka satu orang itu hanya bisa 2 device, satu laptop dan satu handphone seperti itu. Nah, langsung aja pertama kita setting untuk ping ya, kita cek. Nah, di sini langsung saja kita pakai ini aja. Nah, di sini bisa kita cek sekitar 29, 27 ya, 24. Katakanlah rata-ratanya mungkin sekitar 26. Seperti itu. Nah, ini kita rata kiri kan. Supaya kita ngeliat apakah nanti ada RTO atau enggak. Nah, lanjut kita tes biasanya untuk nge-YouTube ya. Kita tes nge-YouTube. Dia nanti ketika kita buka defaultnya itu apa gitu. Nah, di sini banyak banget video. Nah, saya contohkan misalkan 4K aja langsung. Karena 4K kan nanti tersedia semua ya. Nah, kita ambil yang ini aja yang langsung terbaru ini untuk yang 2020. Nah, langsung kita cek videonya. Nah, defaultnya itu dia langsung ke 1440. Gila enggak tuh? Ingat ya, saya nggak nyeting apapun tadi ya. Di sini dia auto nih. Kali lagi, di sini ada sekitar 6 user dan yang connect tadi sekitar 3. Satu laptop, 2 handphone, dan saya nggak tahu 2 handphone itu dia entah nge-YouTube juga, entah hanya browsing sosmed, Facebook, Instagram ataupun Twitter. Kalaupun misalkan Instagram, nah itu pastinya berat. Ingat, Instagram itu dia setiap kita nge-scroll dia ngedownload. Nah, kayak gini ya. Defaultnya aja itu di 1440. Ini 20 Mbps. Kalau kita setting ke 180, ya kayak gimana? Langsung dong. Nih, cepet banget downloadnya. Lalu kita balikin lagi ke 10.440. Oke, masih cepet. Downloadnya juga cepet, nggak buffering. Kalau kita tes di 4K, sedikit nge-lag. Nah, cuma sekitar 7 detik. Kalau yang 10 Mbps kemarin itu sekitar 15 sampai 20 detik kayak bufferingnya tadi, delaynya. Dan di sini gila banget nih, lihat nih downloadnya nih cepet banget. Mantap nggak tuh? Tuh, ingat usernya ada 3 yang connect. Tambah PC saya berarti satu yang sedang menggunakan ini, dan di 4K gila banget nih. Mantap habis di downloadnya secepat ini, bung. Nih, gila nggak tuh? Kalau kita balikin ke auto, dia balik ke apa? Kita cek dulu. Dia masih di 4K. Gila nggak tuh? Nah, nanti kalau misalkan dia downloadnya udah mendekatin ini, nanti dia pasti turun ini kemungkinan. Tapi ini karena di auto dia masih di 4K. Gila nggak tuh? Jadi nge-YouTube cukup ya segini ya. Ini udah
real banget, bisa kalian lihat waktu juga saya ngerekam, nggak ada yang saya cut ketika penggunanya turun, masih sama nih 1 2 3, masih real time, masih segini. Kalau kita refresh, kira-kira dia defaultnya apalagi? Oke, iklan, kita tunggu, kita cek lagi defaultnya dia langsung apa. Oke, dia balik ke 720. Tetapi kalau kita ubah langsung gimana nih? Ke 1080. Gila, nggak buffering intinya gitu ya. Kita tes lagi. Tetap nggak buffering juga, sama saja. Intinya gitu ya. Oke, fix. Untuk nge-YouTube puas banget. Lalu kalau kita tes streaming, misalkan kayak lagu gini. Kita tes ini kayak yang live langsung gitu. Kita tes. Langsung 1080 karena dia paling tingginya 1080. Mantep nggak tuh? Kita kecilin. Berarti ini IndiHome 20 Mbps sudah cukup banget buat kalian yang mungkin satu keluarga yang orangnya ada 6 dan masing-masing satu device seperti itu. Nah, misalkan saya sambil nge-YouTube live seperti ini, live saya coba streaming misalkan film kayak gitu kan. Itu kurang lebih kebutuhan cepatannya itu sama seperti kita nonton Twitch. Nah, saya contoh aja nonton Twitch juga. Misalkan saya nonton Twitch yang langsung ini ada si Ice main pakai Timbersaw. Ini yang Dota pasti tahu ini siapa si Ice ini. Langsung. Oke, sedikit buffering. Mungkin karena saya sambil ini ya. Sambil di sini live juga. Nah, di sini juga live, tapi dia langsung setting ke 1080 nih. Coba kita refresh. Oke. Masih. Soalnya di sini saya masih live streaming. Nah, gila di sini udah jalan. Masih ada sedikit buffering. Coba kita setting auto. Aduh, ini temanku bentar. Malam aja, bro. Oke. Nah, sini masih dia turun. Berarti untuk satu device itu bisa kalian lihat hanya satu aja gitu. Misalkan kayak gini kan. Ini satu, ini satu. Jadi yang ini mungkin bisa kalian close dulu. Kita lihat. Nih, kita udah saya keluarkan tadi. Lalu coba kita setting ke 1080. Seperti itu ya. Jadi intinya untuk 20 Mbps ada sekitar 6 device. Kalian bisa streaming nonton itu di 1080 seperti ini. Dia masih agak ngelek-ngelek karena nonton di sini tuh berat banget di Twitch itu karena dia benar-benar 60 fps. Ini adanya ya. Saya nggak melebihkan, nggak menyeting baik kurangnya. Ini buat kalian saja pertimbangan mau makainya nanti. Nah, di sini dia defaultnya turun ke 360 lagi. Kalau kita tes naikin lagi coba ke 720. Maka seperti ini, langsung jalan. Karena tweet ini lumayan berat. Butuh internet yang sedikit cepat. Maka tweet ini bagi saya acuan untuk kecepatan internet kalau kalian suka nonton film di beberapa situs. Nah, seperti ini. Kalau nge-YouTube, kita tes lagi. Kalau YouTube dia gimana? Kalau di YouTube dia libas habis. Berarti intinya di YouTube dia benar-benar disikat habis. Sampai misalkan 1080 60 fps video misalkan kan. Nah, ini libas habis juga ini. 60 fps 1080 nih ya. Berarti bahkan dia autonya langsung 1440. Udah
Ini cukup banget buat kalian yang di rumahan, dan ini tidak ada RTO sedikit pun. Ada naik sekitar 29 timenya, ada turun 24, berarti rata-rata aja 26 gitu ya. Lalu biasanya kan kalian ngetes pasti pakai speed test net. Langsung aja speed test net. Saya nggak tahu ini fungsinya kayak gimana speed test ini ya. Tapi ini kebanyakan acuan orang untuk ngetes kecepatan suatu internet. Tapi kalau saya sendiri itu ngetesnya ya kebutuhan kita aja buat nge-YouTube lancar ya udah aman selesai gitu. Ini aja langsung 1440 dia. Kita tes, saya di Yogyakarta dekat UGM, servernya kita ambil UGM. Kita tes. Pingnya 14. Wow, lumayan tinggi. Tadi malam tuh saya udah buat videonya ini. Cuma karena ada beberapa yang patah-patah itu game, karena bukan internetnya, tapi emang karena PC saya yang nggak kuat ketika ngerekam OBS dengan game sekalian. Karena waktu itu pas saya ngerekamnya itu saya sambil ngerender, jadi dia berat, jadinya patah-patah. Nggak saya eh, jadi upload itu. Bukan berarti karena IndiHome ya, itu karena emang PC saya gitu nggak kuat, makanya di sini saya ngerekam kondisinya adalah nol. Kayak ya nggak ada saya pakai apa-apa, ini PC khusus untuk ngerekam soal kecepatan aja, jadi nggak nge-lag karena IndiHome-nya, jadi emang karena PC. Nah, di sini simpulannya adalah ping itu sekitar 14 dan unduh 13 dan unggah 3,91. Bedanya tadi malam waktu saya tes jam 2 pagi, itu saya tes padahal masih yang connect malah ada 5 orang di HP, termasuk 2 laptop dan 3 handphone karena kami 3 orang dan satu PC saya, seperti itu. Jadinya 6 connect semua. Nah, tadi malam itu saya tes ini pingnya 1. Gila. 1 benar-benar saya nggak bohong, 1, dan unduhnya itu tembus ke 18. Tapi unggahnya turun, dia di 2,8. Nah, bedanya dengan yang 10 Mbps itu sama. Kalau soal ping dia naik turun, bisa 1, bisa 2, bisa 14, bahkan bisa 50. Mungkin karena cuaca seperti hujan atau padam listrik, nggak tahu, IndiHome itu sangat berpengaruh seperti itu. Nah, unduhnya kalau yang 10 Mbps itu paling maksimal saya pernah dapat itu di 9. Itu aja waktu itu karena saya penggunanya sendirian, saya sendirian, personal. Cek aja video yang pertama saya upload tentang review 10 Mbps, dan unggahnya itu paling tinggi 2. Paling kenceng banget itu 1,9 berapa itu. 2 itu udah maksimal banget. Nah, di 20 Mbps dia tembus hampir mendekati 4, dan sini 13 dengan ping 14. Tadi malam saya tes intinya 1 pingnya jam 2 pagi dan unduhnya itu sekitar 18 dan unggahnya 2,8 berapa gitu. Nah, jadi seperti ini untuk reviewnya, dan videonya masih jalan tetap di 1440, gila banget. Jadi segitu aja review dari saya tentang IndiHome 20 Mbps. Dan buat yang nanya, Bang itu FUP-nya gimana? Nah, habis ini di sini saya cek langsung di handphone. Nah, ini dia hasilnya untuk yang di handphone. Nah, yang di HP itu saya buka di aplikasinya My IndiHome. Nah, di My IndiHome ini bisa kalian lihat pemakaian saya. Ingat, IndiHome itu setiap tanggal 1 bulan, setiap awal bulan itu dia selalu ngeriset FUP-nya. Dia bukan per setiap tanggal limit kalian. Misal kalian mulai langganan tanggal 20, maka nanti dia ngeriset FUP-nya tanggal 20. Enggak, dia setiap awal bulan. Setiap tanggal 1 sampai tanggal 5 itu dia ngerisetnya sekitar tanggal itu. Nah, di sini saya tagihannya cuma 242. Ini belum dibayar. Dan status langganan saya ini di sini tertulis berapa nih tadi, 20 Mbps ya, enggak 10 ini ya, ini 20 Mbps. Dan pemakaian internet FUP-nya cuma baru 34 GB, dan total yang kita dapat itu ada 550 GB. Ini berarti masih 100% pure 20 Mbps. Nah, bagaimana nanti kalau udah habis ya, dia turun ke 75%. Kalian bayangkan aja, anggap aja 20 Mbps turun 75%, ya anggap aja turun ke 10 Mbps gitu aja kasarnya.
Oke, segitu aja. Ini tentang internet IndiHome 20 Mbps sesuai dengan aplikasinya saya close. Nah, itu dia tadi yang di handphone, jadi sudah sangat jelas ya bagaimana FUP-nya, berapa yang harus saya bayar seperti itu. Dan sudah jelas juga usernya ada 6 orang. Jadi segitu aja buat video kali ini tentang IndiHome 20 Mbps. Buat perbandingan aja kalian yang pengen masang di IndiHome kecepatan 20 Mbps. Segitu aja. Terima kasih. Thank you. See you.